5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semuanya kelas 4, mari kita lanjutkan pelajaran kita di tema 1. Ya, kita mulai dengan permainan tradisional. Ya, permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Nah, permainan tradisional yang pertama adalah benteng-bentengan. Ya, jadi anak-anak semua harus sudah mengertikan benteng-bentengan. Ya, benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar, atau batu yang ditumpuk. Nah, jadi permainan ini sering dilakukan oleh anak-anak seperti contoh masih yang SD yang seusia kalian itu sering bermain benteng-bentengan. Jadi salah satunya saling mengejar. Ketika terkena, maka yang terkena itu akan menjadi tawan atau ditawan oleh pihak penawan. Sehingga untuk menyelamatkan, teman dari yang tertawan harus menempelkan lagi tangannya bagi teman yang tertawan. Jadi ini benteng-bentengan ini lari-lari satu sama lain saling mengejar. Kemudian permainan tradisional yang kedua adalah gobak sodor. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu semua gobak sodor. Ya, permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan, di area terbuka. Arena bermainnya berupa kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, biasanya ini ya seperti gambar itu, kalau itu cuma 4 kotak, ya, bisa juga menjadi 6 kotak. Nah, ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang satu menjaga, yang satu sebagai pemainnya. Nah, lihat itu yang biru, yang merah, kemudian merah sampingnya, kemudian yang biru di belakang, itu adalah yang menjaga. Kemudian yang 3 itu adalah yang bermain sebagai pemain utamanya. Nanti ketika dia lari ke sana ke sini kemudian tertampel atau terkena bajunya, dia akan menjadi gantian menjaga. Nah, itu namanya gobak sodor. Besok bisa dipraktekkan. Nah, anak-anak semua, Indonesia memiliki banyak permainan sebenarnya. Permainan tradisional yang sangat menarik. Banyak jenis permainan tradisional. Contohnya banyak sekali. Nah, selain memiliki permainan tradisional, Indonesia juga memiliki alat musik tradisional. Ya, jadi alat musik tradisional juga banyak. Kemudian ketika kita mendengar suara-suara yang berbunyi dari alat musik, sebenarnya alat musik itu juga dilarang untuk didengarkan, tapi bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga kita. Nah, coba kita lakukan percobaan. Percobaan yang pertama, tujuannya apa? Mengidentifikasi sifat bunyi. Ya, merambat melalui udara. Ya, kemudian kita menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, selang plastik panjang 2 meter atau lebih. Selang, ya, ini selang, jadi bawah dalamnya bolong. Langkah kerjanya, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Nah, kemudian yang kedua, nah jadi itu selangnya dipasang, kemudian dekatkan ujung selang ke telinga. Ini teman satunya mendekatkan ke telinga ketika temannya berbicara. Kemudian yang ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Ya, jadi pegang. Gelasnya cuma satu ini ya. Dengarkan dan catat apa yang dia sampaikan, berikan hasil kepada temanmu untuk diperiksa.
Jadi ini selangnya, gelasnya cuma satu tempel di telinga, satunya nggak pakai gelas, langsung berbicara di dalam selangnya. Jadi kira-kira suaranya sampai atau tidak. Ini jaraknya bisa lebih dari 2 meter, bisa 5 meter, 10 meter atau berapa sesuai. Nah, kemudian percobaan selanjutnya kita akan mencoba juga percobaan yang kedua, yaitu tujuannya apa? Mengidentifikasi sifat bunyi, merambat melalui benda padat. Kalau tadi itu benda dengan udara, maka dengan selang. Kalau ini benda padat, itu kita membutuhkan bahan dan alat. Yang pertama, gelas plastik 4 buah, benang kasur atau benang jahit, paku. Nah, ini guru akan menggunakannya. Jadi ini nanti dimasukkan ke gelasnya untuk menali benang. Ya, langkah kerjanya seperti apa? Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Jadi gelas plastiknya dibolongin dengan paku, kemudian diikat sekalian dengan pakunya itu. Ngikatnya di tengah-tengah paku. Kemudian yang kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 4. Yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Yang keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. Jadi ditali biar nggak lepas. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Ini yang panjang. Kalau ini harus manteng, tahu manteng, nggak harus kenceng. Saring menarik harus kenceng, tidak gelamber kayak tadi. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Ya, yang selanjutnya kita setelah berbicara menggunakan gelas dengan benang, sekarang yang ketujuh, berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Sekarang benangnya dilepas. Nah, dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasil kepada temanmu untuk diperiksa. Ini maksudnya ada 2 cara. Yang pertama dengan benang, yang kedua tidak. Maka hasilnya lebih baik yang mana. Itu contoh percobaan bagaimana mengetahui sumber suara bisa masuk ke telinga kita. Kemudian bunyi itu mempunyai sifat yang merambat. Ya, ini anak-anak nanti dicatat ya. Ini ada 4 sifat bunyi merambat. Sifat bunyi yang merambat ada 4, nanti dicatat. Bunyi merupakan gelombang yang perambatan arah sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat didengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Ya, contohnya pukulan meja ini. Nah, itu ada sumber bunyinya. Kemudian ada media penghantarnya. Media penghantarnya itu apa? Gas atau udara atau benda padat atau benda cair. Nah, itu harus ada media penghantarnya. Kemudian ada pendengarnya. Jadi kalau ada sumber bunyi, ada media penghantar tapi nggak ada pendengarnya ya percuma. Kemudian yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. 3. Bunyi dapat merambat melalui media perantara, udara, zat cair, dan benda padat. Ya. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Jadi ketika kita di ruang hampa yang tidak ada udaranya, di situ bunyi tidak bisa terdengar. Ya, maka harus ada perantaranya, baik udara, zat cair, atau benda padat. Ya, jadi kita harus memang bunyi itu bisa sampai ke telinga kita, harus ada zat perantaranya. Baik anak-anak, jadi nanti ini sifat bunyi yang merambat itu dicatat ya. Kemudian bisa difotokan dan dikirim ke ustadzah masing-masing. Yang Ahmad ke Ustadzah Chandra, yang Ikhwan ke Ustadz Haris. Nah, jadi setelah bunyi ini kemudian ya, jadi bunyi itu bisa merambat sampai atau masuk ke telinga kita karena adanya perantara. Tadi kita belum membuat percobaan yang di zat cair. Nanti ketika sudah masuk insya Allah kita praktek. Nah, yang keempat, bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas
dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Nah, ini 4 sifat bunyi merambat. Baik anak-anak semua, kelas 4. Kemudian kemarin kita sudah membahas pelajaran sebelumnya ya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Baca sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, kita sudah belajar kan kemarin gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka kali ini kita akan belajar lagi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi semua kalimat atau semua paragraf pasti ada gagasan pokoknya atau gagasan intinya yang akan didukung oleh gagasan pendukung untuk menjabarkan informasi. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin kita belajar tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, itu bisa dibaca mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya. Di situ ada 3 paragraf ya anak-anak semua. Nah, kita ambil contoh paragraf yang pertama. Nah, yang pertama di sini musim hujan hampir tiba. Nah, jadi kita ambil contoh paragraf yang pertama. Mencari gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Ini terbagi menjadi 4 kalimat. 1. Musim hujan hampir tiba. Kemudian warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. 4. Mereka sepakat ketika selokan bersih warga tidak akan kebanjiran. Perhatikan ini paragraf yang pertama. Tadi ada 3 paragraf. Saya kasih contoh untuk paragraf yang pertama. Mana yang di gagasan pokoknya? Gagasan pokoknya itu terdapat pada musim hujan. Kalau musim hujan terus itu ngapain? Nah, maka diterangkan sama gagasan pendukungnya. Maka mereka berdiskusi untuk kerja bakti. Kerja baktinya ngapain? Namanya musim hujan, maka air akan lewat selokan. Maka kerja baktinya di selokan. Nah, setelah selokan maka dia harus membuat kesepakatan. Selokan harus bersih agar tidak kebanjiran. Nah, 2, 3, dan 4 itu adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokoknya mana? Musim hujan hampir tiba. Jadi musim hujan adalah gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pendukung 2, 3, dan 4. Demikian nanti paragraf 2 dan 3 bisa dipelajari sendiri. Baik anak-anak semua, demikian pelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.